Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh rahmat dan barakah ini kita bersama bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu Masjid Allah, bersama dengan orang yang mulia, dengan satu tujuan yang mulia pula. Kita berharap dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah di surganya, yang juga tempat orang-orang yang mulia. Amin. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, melaksanakan sebagian daripada fungsi khalifah kita di muka bumi untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan semuanya ini kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga semuanya bernilai ibadah kepada Allah dan akan mendapatkan balasan yang tentunya setimpal atau mungkin lebih baik daripada yang kita lakukan. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita 1 bulan yang lalu, bahwa indikator-indikator atau ciri-ciri seseorang dikatakan cinta kepada Allah itu sangat banyak dan sangat luas. Dia merasa bahagia saat jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa akrab di saat kita ibadah kepada Allah, seolah kita ingin menghabiskan waktu kita ini hanya untuk ibadah dalam rangka komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita nih sholat sudah bisa tenang, ya, semua kaifiannya sholat sudah ditata diatur, syarat dan rukunnya, dan ketahuilah bahwa keabsahan sholat kita tidak semata-mata di saat kita sudah selesai sholat karena memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi bagaimana sholat kita ini bisa menjadikan kita bertambah takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat itu.
Kira-kira Bapak sudah merasakannya nikmatnya sholat? Orang merasa nikmatnya sholat itu di saat dia meninggalkan sekali saja, merasa dosanya itu besar. Tapi nek gak tahu jamaah suwene sak minggu kok biasa-biasa saja, belum bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Kok gak gitu sak minggu? Ya perasaannya biasa, aku sholat no masjid sampai sholat no omah iku podo. Padahal ada nilai yang sangat tinggi itu. Jadi bertambah akrab, bertambah lama. Makanya saya heran kadang-kadang kok bisa orang sholat taraweh sekian rakaat hanya ditempuh dengan berapa menit? Kok bisa itu? Bukankah waktu ibadah kita, waktu sholat kita ini terjadi satu dialog yang langsung kepada Allah. Curhat kita itu ya pada sholat itu. Makanya tidak ada yang namanya lomba cepet-cepetan sholat itu gak ono. Yang ada lomba apa Pak? Sholat khusyuk ini. Nek misalnya nek lomba cepet-cepetan sholat itu menang kabeh sampean. Nek sholat cepet. Tapi khusyuk, subhanallah, ya. Yang keempat, merasa bertambah kebahagiaannya di saat seseorang hamba itu mampu bersujud syukur, menaruh dahinya di bumi Allah dalam rangka mengabdi kepadanya. Di waktu sujud menangis, terseduh-seduh, mencuncurkan air mata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kebetulan membaca satu ayat yang kandungan ayat itu merupakan siksaan azab yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak baik hidupnya di muka bumi, menangis itu. Jadi menangisnya orang sholat itu jangan dinilai lebay, sholat ngono kok nangis, ya kan? Kan ada kadang-kadang ya kalau sholat di Indonesia ini jarang kita menemukan imam sampai nangis itu. Tapi kalau sampean nanti sempat ibadah haji umroh, itu yang namanya imam di Masjid Nabawi Medina, Masjidil Haram, itu enaknya membaca ayat-ayat terseduh-seduh, tidak bisa melanjutkan, menangis itu. Berarti ada sesuatu yang besar, alangkah besarnya siksa yang akan diberikan oleh Allah kalau kita meninggalkan ini, meninggalkan itu. Begitu loh. Dan pemahaman nilai sholat itu menjadi satu tanda di antara kekusukan sholat kita. Lah nek gak iso menikmati sholat, ya kita kan khawatir. Fawailul lil musallin. Neraka wel disediakan bagi orang yang apa Pak? Yang wis sholat lho, wis sholat Pak, cek disediakno neraka. Kenapa? Alladzina fi sholatihim sahun, karena lupa. Kita sholat itu Pak menghadap kepada Allah. Di hadapan kita sebesar apapun isi dunia kecil, yang besarannya Allah yang ada di hadapan kita. Oh, ini sholat yang demikian inilah yang bisa menghadirkan nikmatnya sholat dan semakin menjadikan diri kita cinta kepada Allah. Kepada Allah. Ya padahal orangnya itu kuat lah nek perkara macam-macam ini. Tapi kalau pada waktu sholat mesti menangis. Itu ada tuh karena saking mampunya menghadirkan Allah di hadapan kita. Lawak ini kadang-kadang mampu menghadirkan Allah pada waktu sholat, pada waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar.
baca Al-Fatihah lagi separuh manus ilang, lali nak ngarepe nek pangeran sing dieling-eling macem-macem. Ya Pak ya. Kunci eling, dekek duit eling, tuku aku bayar eling, nyilino duit nang ngene tanggane eling, Allahne wis ilang. Apakah bisa dijamin Pak orang sholat mulai awal sampai akhir itu selalu konsentrasi kepada Allah? Ini usaha. Kalau menurut saya memang sulit mulai takbir sampai salam itu kita, dan bukan itu yang dikatakan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu kalau menurut ahli fikih, di saat kita melakukan sholat lalu ada lengah sedikit, segera kita ingat sholat, terus eling kunci dulu, aku kok eling kunci, kembali lagi konsentrasi kepada Allah, ya kan? Kembali lagi konsentrasi kepada, kok saya tak pikir macam-macam, kembali konsentrasi kepada Allah. Nah ini bagian daripada perbaikan. Setiap yang tidak baik yang kita diinginkan, kita selalu berubah kembali kepada yang baik. Ini yang penting para jamaah yang berbahagia. Sehingga sampai supaya kita mendapatkan kecintaan yang sangat tinggi di saat kita beribadah kepada Allah, gunakan kesempatan di waktu sujud kita untuk berbanyak berdoa, ya. Sujud ini loh Pak. Dan Nabi tidak menentukan sujud yang mana yang harus diperpanjang. Kalau orang sekarang kan mesti sujud terakhir, ya Pak ya. Jadi nek sujud pertama saktul, tapi nek sujud terakhir sampai 10 tul lamanya itu loh. Nabi tidak menentukan begitu. Bisa saja pada waktu sujud pertama, bisa saja pada waktu sujud terakhir. Doa yang dibaca apa? Bapak dan Ibu tidak usah sulit-sulit. Baca doa sujud sampean itu. Diulangi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Bapak biasanya berapa kali Pak membaca itu? 3 kali Pak ya. Gak ada yang sekali, gak ada yang 10 sekali. Tapi ingat, yang penting lisan kita membaca, hati kita hadir dengan apa yang kita baca. 1 kali saja sampai membaca, kalau mampu menghadirkan Allah di hadapan kita, lama Pak jadinya itu. 10 kali yang sampean baca tapi tidak mampu menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sak detik lumari Pak. Ya kan? 1 detik mari. Tapi kalau kita hayati, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, lu suwe. Tapi nek cepet, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma lu cepet. Bilangannya sing akeh tapi kualitasnya berkurang. Yang dibutuhkan ibadah kepada Allah ini kualitas. Jadi sholat tidak hanya sekedar kita mengukurkan kewajiban dan rukun dan syaratnya, tetapi yang penting kita mampu merasakan madunya sholat, nikmatnya sholat. Sehingga kalau ada sekali kita tinggalkan, kemudian kita merasa salah dan merasa dosa. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang berbahagia, yang kelima adalah selalu ingin menyebut-nyebut nama Allah. Ya. Yang demikian ini ditandai dengan orang yang setiap hari membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, okay? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar,
tahlil la ilaha illallah, istighfar astaghfir. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang demikian ini kalau kita rutin dalam lisan kita mengucapkannya, bisa menuntun hati kita yang abstrak itu. Lisan itu konkret, hati itu abstrak, tidak tahu orang itu. Wong awake dhewe lungguh nang masjid ngene iki atine nok pasar larangan yo gak ro, Pak. Utuh atine nok ndi, Pak? Nok warung kok kopi gak ro. Tapi dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, kalau diucapkan dengan tulus, dengan ikhlas, bisa menuntun hati kita yang abstrak itu untuk selalu berpihak kepada kebaikan. Nek mau ono pikiran-pikiran sing celah-celah kate nyelatu niku wau. Itu dengan bantuan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan bisa lupa tidak menjadi nyelatu. Coba sampean ngono pengajian sak salate 2 jam. 2 jam iki prei, Pak. Nafsu-nafsu jelek sampean. Kate muring-muring prei, kate lampu ae prei, tapi konsentrasi. Makanya tidak heran kalau lalu kemudian Nabi mengatakan orang yang senang mengikuti pengajian majelis taklim ini, nuzilat sakinata fi qalbihi, akan turun ketenangannya, ketentramannya, hatinya. Berarti nek sampeyan iki pengin tenang terus iso nang masjid terus ae, Pak. Nggih ngoten nggih. Kepengin tenang. Tapi gak iso mangan, Pak. Enggak iso kerja nang masjid terus. Bukan itu, Pak, maksudnya. 1 jam ketenangan sampean mendengarkan pengajian di masjid ini merupakan bagian untuk mengurangi ketidaktenangan yang ada di luar itu. Ono, Pak, sampai nang masjid itu gopo mulai ono, Pak. Ada, Pak. Padahal gak ono kegiatan apa-apa. Ada. Yes, nggak ada. Mana kalau pengajian subuh misalnya Pak Tamir 2 jam sekarang pengajian, kira-kira kuat sampean, Pak? Kuat. Cuma ono gremengi. Iya kuno ya awak dhewe iki. Ndak begitu. Paling ndak itu mengurangi itu loh. Sehingga Rasulullah SAW kalau sholat, kenapa berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, panjangnya itu sama dengan yang dibaca. Kalau awak dhewe iku sholat suwene sing ndi, Pak? Ngadeg. Sing paling cepet apa, Pak? Rukuknya. Rukuk apalagi rukuk iku kaya kuntul adus, ngerti, Pak, kuntul adus? Ecek. Jangan, Pak. Kuntul adus itu, Pak, kuntul nyucuk banyu ini. Bagaikan bat tidak menikmati nilai daripada masing-masing daripada gerakan. Ingin berlama-lama, Rasulullah SAW akan menurunkan satu ketenangan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan oleh Allah kita memperbanyak itu. Coba misalnya kita baca dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 41 dan 42. Pentingnya berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makna daripada zikir yang banyak, jangan diukur dengan nominalnya. Ya.
Zikir yang banyak, zikir yang berlama-lama itu zikir yang bisa menghadirkan kita semakin dekat kepada Allah. Beda dengan lomba apa? Kelereng itu Pak ya, atau mindah bola itu. Nek mindah bola, siapa yang bolanya banyak itu yang menang, akhirnya cepetan. Tapi zikron katsira bukan bilangan, hitungannya yang dipentingkan, kualitas daripada nilai zikir kita kepada Allah. Tidak harus sampai membatasi 100 kali, 1000 kali, 20.000 kali. Apa arti sekian kali kalau tidak bisa menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sensitif dengan apa yang dibutuhkan saudara kita. Apa artinya? Sama dengan orang memperbanyak menyebut nama Nabi. Setiap nama Nabi disebut bersolawat, tapi lalu sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjakan. Apa artinya? Yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya laksanakan sunnah-sunnahnya itu. Ya seperti yang saya lakukan, salah satu diantaranya setiap masuk masjid sholat. Itu penting loh Pak. Itu kalau tidak kita biasakan, ya tidak biasa-biasa loh Pak. Kan ada itu jamaah tekon duwi sii, tapi mesti nonjobo. Ono tongkone teko maneh dijak ngomong, koncone teko maneh dijak ngomong. Are kontone gak sida salat, elok omongan. Makanya kalau sampean sudah masuk salat, datang lagi, masuk salat, datang lagi. Ketemu wong loro ya omongan wong loro, ketemu wong limo ya omongan wong limo. Kan kasihan ya. Kadang-kadang malah ono sing lagi teko wis aku tak salat dhisik kate komat jek suwe kok mate no kene iki suwe padahal wis ono remote-nya nek biyen iku karo iki komat tak gurung enteni kok sing ngatek berarti ada komat, tapi sekarang remote ya tanda untuk menjaga kedisiplinan kita ya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan banyaklah kamu bertasbih kepada Allah bukratan pada waktu pagi, wa asila dan pada waktu sore. Ini yang diterjemahkan oleh kitab Al-Ma'thurat, doa-doa Nabi. Setiap habis sholat asar selalu dibaca Nabi sampai maghrib. Setiap habis sholat subuh dibaca Nabi sampai dengan waktu suruh. Baca Pak ya. Bab di antara doa-doa ini ada satu doa yang nilainya sayyidul istighfar, permohonan ampun yang paling ampuh yang ada di dalam maksurat itu. Saya kira panjenengan sudah hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala hadika wa tika mastaqatu a'udzubika sanatu wa a'udzubika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar itu kan pernyataan seorang hamba dengan tulus bahwa aku iki akeh dosaku gitu loh. Dan aku ingin membersihkan dosaku dengan istighfar kepadamu, karena aku yakin Engkau ya Allah yang bisa mengampuni. Ya. Angel ndi Pak, wong merasa bener sampai wong merasa salah Pak. Angel ndi Pak? Oh aku mesti bener, nek awakmu mesti salah. Ambek ini, aku mesti ya salah ini, awakmu mesti bener. Gampang ndi Pak? Gampang sih nomor 1 apa nomor 2 Pak? Nah, maido ambek siap di maido itu seneng ndi Pak? Gampang ndi Pak?
Maido sampai siap dipaido itu loh. Gampang maido, Pak. Gampang maido, nek dipaido. Api itu salah satu yang menjadi kunci suksesnya itu kalau dipaido itu tidak pernah marah. Dimarahi juga tidak membalas itu, ya kan? Coba bayangkan di saat dua namanya bemper Rasulullah di dalam perjuangan membela Islam itu siapa, Pak? Istrinya Sayyidina Khadijah, dan siapa lagi? Pamannya yang namanya Abu Thalib. Bemper, Pak, bemper. Ya, subhanallah, walaupun menjadi bemper perjuangan Rasulullah, Abu Thalib kan tidak sempat syahadat kepada Allah sampai meninggal dunia. Setelahnya Rasulullah ditinggalkan dua bemper ini, semua masyarakat pada waktu itu menganggap Rasulullah ini akan turun dakwanya. Ya. Tapi ternyata Rasulullah kan enggak. Untuk menghibur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah disuruh hijrah ke Thaif, ya Pak ya. Nah, ke Thaif itu sekarang menjadi viral, semua jamaah haji, jamaah umroh mesti diajak ziarah ke sana. Kalau dulu belum ada, Pak. Sekarang ini ke Thaif ya. Thaif itu ada yang namanya Masjid Qub. Pada waktu Rasulullah di Thaif dilempari oleh masyarakat sana, diusir oleh masyarakat sana, kemudian Rasulullah bersandar di satu batu untuk mendapatkan satu ketenangan, berdoa kepada Allah. Yang batu itu selanjutnya diabadikan, dirikan masjid, tapi masjidnya sekarang sudah tidak berfungsi, Pak, hanya menjadi puing-puing saja. Ke sana sekarang. Kenapa diajak ke sana? Di sana ada kisah yang sangat minimal yang namanya ada Masjid Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini seorang pemuda yang sangat-sangat cerdas. Sampai-sampai pemuda ini yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang menjadi pemimpin umat pada waktu itu karena kecerdasannya. Di mana letak kecerdasannya beliau itu? Pada saat Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, telah terbuka kota Mekah, itu semuanya menafsirkannya berbeda dengan Ibnu Abbas ini. Semua menafsirkannya bahwa kita nanti bisa euforia karena kita sudah menang, Mekah bisa kita kuasai, kita akan bisa umroh berhaji kapan yang menjadi kemauan kita. Itu menafsirkan ayat ini. Tapi yang namanya Ibnu Abbas punya penafsiran yang berbeda. Ayat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan ditinggal oleh Rasulullah. Karena semuanya sudah lengkap, sudah sempurna ajaran Islam, seolah Rasulullah SAW dipamitkan oleh Allah melalui idza jaa nasrullahi wal fathu. Kilo Mekah wis merdeka. Umat berbondong-bondong masuk di dalamnya. Sebentar lagi tugas nubuah saya, tugas kerasulan saya sudah berakhir dan saya akan dipanggil Allah. Ternyata penafsiran Ibnu Abbas ini yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga setelahnya Fathul Mekah tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Di Thaif itu ada masjid itu.
Makanya sekarang itu dikunjungi. Jamaah haji, jamaah umrah itu kan kalau di sana ada destinasi daerah-daerah wisata yang ada hubungannya dengan perjuangan dan dakwah Islam kan didatangi, Pak. Ya. Sekarang juga didatangi yang namanya Lembah Badar. Mengenal, Pak, perang Badar? Di mana tempatnya Badar itu? Di situ ada bagaimana pasukan Abu Sofyan yang telah berhasil merampas harta kekayaan pasukan Rasulullah SAW itu diabadikan. Sekarang semuanya diajak ke sana. Ya, hanya saja sekarang itu memang ada. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk memperbanyak zikir, karena dengan zikir itu akan menjadikan diri kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Nanti Bapak bisa membaca dalam Al-Qur'an surat 13 Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam rangka menenangkan dan menenteramkan hatinya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat ya bahwa zikir itu bisa menenangkan dan menenteramkan hati kita. Makanya di depan saya katakan, Pak, bibir ini jangan pernah basah dengan kalimat-kalimat zikir. Pengajian guru dimulai zikir, sholat belum didirikan zikir, joko tuku ngenteni pembeli zikir, ibu-ibu ngodok banyu ngenteni umepe zikir, nyambel ngenteni goreng terasee zikir, nyupir zikir, nyampe di mana berzikir. Jadi menuntun hati kita ini, menuntun apa, lesan kita ini menuntun hati yang abstrak yang tidak bisa dilihat ini supaya juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan zikir lisannya tapi hati kita itu larat, ya, berlayar kemana-mana. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab, ya, yaitu orang-orang yang tinggi keimanannya dan banyak amal solehnya. Apa kata Allah? Tuba lahum, dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, wa husnul ma'ab, dan dia akan mendapatkan tempat kembali yang dimuliakan Allah, yaitu surganya. Jadi banyak, Pak, ya, berzikir. Ada kalimat zikir yang sangat pendek tetapi nilainya sangat luar biasa. Kalimatani khafifani fil lisan sakhilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Pun niku mawon, Pak. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu ringan diucapkan tapi fadilahnya di sisi Allah luar biasa. Fadilahnya di sisi Allah bisa menyamai orang haji, orang umrah yang berkesempatan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi syaratnya ya yang tulus dan ikhlas. Nah, nek ngoten tok, Pak, berarti kula bendina pun haji. Fadilahnya, keutamaannya. Tapi nanti kalau sampai mendapatkan rezeki tergolong orang yang mampu, wajib hajinya juga tetap sama, Pak. Enggak sampean terus doake hak haji. Wis aku tak haji dengan cara apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kan sama saja dengan hadis Nabi itu. Di saat ada seorang anak melihat orang tuanya dengan wajah yang berseri-seri, karena lahu kaumratin, dia mendapatkan keutamaan seperti orang umroh.
terus duwe gak umroh. Aku wis umroh. Kapan umrohmu? Besok aku nonton ibu ambek guyu. Bukan itu. Keutamaannya yang sama, tapi fadilahnya sama dengan orang. Siapa orang yang hajinya bisa wukufnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seolah dia itu seperti haji bersama Rasul, ya, bersama Rasul. Hajinya itu loh, koyok hajinya Rasul, sama dengan itu. Tapi kalau wukufnya tidak hari Jumat, podo ame hajine gak bareng Nabi. Tidak begitu maksudnya. Ya kalau kita ketepatan wukufnya hari Jumat, alhamdulillah. Kalau ketepatan hari yang lain, ya alhamdulillah. Wong penentuan wukuf itu kan hak prerogatifnya pemerintah Saudi. Katanya apa sampean? Sampean gak gelem wukuf. Ya wis aja budal, kok wukuf ijen ngono. Cik menut itu ngaku ini gak kemis saiki cik meneh Jumat wukuf iku. Pemerintah sana menentukan hari kemis semua kemis. Kamu nek gak gelem ya Jumat wukuf dhewe, gak ana ewange. Ya. Kenapa? Karena memang pemerintah sana itu yang ditunjuk sebagai Khatimul Haramain. Ya, Khatimul Haramain, pelayan daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Oleh sebab itu, para jamaah yang berbahagia, Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Banyaklah kamu zikir, ingat kepadaku. Washkuruli, banyaklah kamu bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, banyaknya zikir seseorang ini punya nilai banyaknya syukur kepada Allah. Cik dikei lisan, tapi lisannya digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk berkata yang baik yang tidak ada manfaatnya di dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dengan banyaknya zikir kita kepada Allah, berarti kita ini patut dijadikan sebagai hambanya yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.